Teman-teman, saya punya labu besar. Labu raksasa namanya. Dan saya bingung, kira-kira mau dibuat apa ya teman-teman? Tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Labu kayaknya enaknya buat kue timpan khas Aceh. Ya, seperti apa kue timpan labu kuning khas Aceh? Terus saksikan video saya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken di Aan Febrianti channel. Subscribe ya. Teman-teman, saya punya labu besar. Labu raksasa namanya. Dan saya bingung, kira-kira mau dibuat apa ya teman-teman? Tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Labu kayaknya enaknya buat kue timpan khas Aceh. Jadi teman-teman, saya sekarang sudah punya labu yang bersih. Rencananya mau dibuat kue timpan. Kue timpan ini bahan-bahannya cukup simpel ya. Tapi mungkin sebagian orang dan juga saya, pembuatan kue timpan ini agak ribet. Apakah seperti itu? Mari kita buktikan. Seribet apa membuat kue timpan? Bahan-bahan untuk membuat kue timpan, yang pertama yang di sini yaitu labu kuning ya. Labu kuning ini kurang lebih berapa nih ya? Kurang lebih ya 350, kurang lebih segitu. Untuk labu kuningnya nanti kita potong-potong, habis itu nanti kita rebus. Dan untuk kue timpan kalian bisa juga menggunakan pisang, menggunakan pepaya. Tapi kali ini saya ingin membuat kue timpan labu kuning. Bahan selanjutnya di sini itu ada santan kental kurang lebih 125. Dan sebagian orang kalau timpan labu kuning itu tidak menggunakan santan. Tapi kali ini saya akan menggunakan santan karena kalau santan bagi saya itu adalah penggurih alami. Bagi yang tidak memakai pun tidak masalah. Tinggal sesuaikan dengan bahan yang lain supaya tidak terlalu encer, nanti hasilnya jadi kental. Maksudnya hasilnya jadi kalis juga. Selanjutnya di sini ada garam, garam dapur, 1 sendok teh. Selanjutnya ini ada daun pisang yang muda ya teman-teman. Kayaknya belum pernah lihat kalau pakai kue timpan tuh pakai daun pisang yang tua, tapi mungkin bisa dicoba untuk eksperimen, siapa tahu bisa ya. Nah, ini daun mudanya secukupnya ya teman-teman. Bahan selanjutnya di sini tuh ada minyak makan. Minyak makan digunakan untuk olesan pada daun pisangnya supaya kue timpannya itu tidak lengket. Jadi pakainya secukupnya. Bahan untuk membuat timpan di sini ada tepung ketan. Terserah kalian mau pakai merek apapun bisa, atau kalian mau menggiling sendiri di tempat penggilingan untuk tepung juga bisa. Nanti yang kita butuhkan kurang lebih ini 250 ya gram untuk tepung beras ketan putihnya ya.
Inilah teman-teman bahan pertama untuk membuat adonannya, membuat yang luarnya, membuat kue timpannya. Selanjutnya bahan untuk membuat isiannya. Untuk membuat isian, di sini ada air kurang lebih 50 ml untuk mencairkan gulanya ya. Jangan banyak-banyak, nanti lama kentalnya dari isian itu ya. Bahan untuk isian selanjutnya di sini ada kelapa parut. Cari yang muda, suka yang muda-muda. Jadinya semuanya pakai yang serba muda. Ya, ini kelapa parut secukupnya yang kalian butuhkan. Selanjutnya, bahan selanjutnya di sini ada si gula merah. Halo, jumpa lagi dengan gula merah. Bahan selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan cukupnya juga, tergantung selera kalian. Untuk si gula merahnya, jika kalian suka manis silahkan tambahkan gula pasir. Jika yang suka biasa-biasa, ya sesuaikan saja, pokoknya sesuai selera. Itu untuk membuat isiannya. Selanjutnya dikasih juga sejumput garam untuk membuat isian. Jadi kalau isiannya ini biasanya dipakai selai khas dari Aceh. Tetapi karena saya itu pengen yang simple, sekalian memerah santan, jadinya pakailah isian kelapa. Dan isian kelapa ini kalian bisa variasikan, mau berbagai rasa. Isian kelapa ini kalian bisa variasikan berbagai rasa. Rasa pandan, kalian tinggal peraskan pandannya. Habis itu pemakaian gulanya jangan gula yang merah, otomatis bukan warna hijau. Jadi kalian harus menggunakan gula pasir. Dan isian kelapa ini jika kalian pengen variasikan yang lain, kalian bisa campur dengan nangka. Jadi nanti baunya itu khas nangka. Oke lah, itulah teman-teman ide isian dari saya. Selamat mencobanya. Selamat mencoba di rumah. Maksudnya seperti itu ya. Oke, langsung saja ke tahap pemasakan. Tahap pertama, kita potong-potong dulu labu kuningnya ini. Terserah, bebas. Potong kotak-kotak, yang penting jangan besar-besar. Nanti kalau besar susah matangnya. Jadi ya seseleranya. Setelah dipotong-potong, itu kita kukus. Seperti inilah teman-teman kurang lebih labu kuning yang sudah dikukus. Kalau sudah pengukusan seperti ini, tunggu sampai labunya itu lunak. Setelah lunak nanti kita haluskan. Untuk menghaluskannya terserah, kalian mau diulek-ulek boleh, mau di blender juga boleh. Sambil menunggu pengukusan labu kuningnya matang, kita membuat isiannya ya untuk kue timpannya. Selanjutnya kita akan membuat isian dari kue timpan. Ini sudah ada air kurang lebih 50 ml. Kita didihkan. Campur langsung dengan gulanya yang tadi satu ini ya, kita sisir. Satu ini yang sudah kita sisir, harus disisir ya teman-teman ya, supaya cepat hancur waktu pemasakan. Aduk terus
sampai hancur, sampai ininya mengental, sampai adonannya mengental. Kalian bisa tambahkan gula pasir. Kalian bisa tambahkan gula pasir secukupnya ya. Tambahkan garam secukup garam ya, secukup garam. Aduk terus sampai mantap. Tambahkan daun pandannya. Sudah mulai mengental. Masukkan kelapanya. Wah, berantakan. Oke teman-teman, udah siap untuk bahan isian timpannya. Bagaimana teman-teman? Cukup simpel kan? Dan isian kelapa ini kalian bisa gunakan juga untuk kue bugis. Udah siap, tinggal diisikan pada kue timpan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan timpan yang berikutnya. Yang pertama kita taruh daun pandan yang sudah disimpul, nyalakan api, masukkan santan kental tadi ya, biarkan mendidih.
diaduk-aduk supaya tidak pecah santannya. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan labunya yang tadi dihaluskan. Labunya sudah dimasukkan, habis itu diaduk rata. Masukkan garam. Kalau sudah tercampur rata, ambil ininya ya, daun pandannya, kita campurkan dengan tepung ketannya. Sudah dimasukkan tepungnya, tepung ketan beras putih ya, tepung ketan putih, tepung beras ketan putih. Setelah itu aduk-aduk sampai kalis. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya adonannya ya. Dia kalis, udah bisa dibentuk, udah bisa dipilin. Nanti kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, bulat-bulat seperti ini. Setelah itu, hal pertama yang kalian lakukan dalam pembungkusan kue timpan khas Aceh ini, sediakan daun pisang yang muda ya, kurang lebih motongnya seperti ini ya. Dan kalau merasa kurang lebar lagi silahkan dikecilkan, karena biar pembuatan untuk diri sendiri kan biar cepat ya, jadinya agak lebar sedikit, karena kue timpan ini pembungkusannya untuk imut-imut ya. Nah seperti ini. Setelah itu kalian ratakan minyak di seluruh ini ya, seluruh permukaan daun. Setelah itu kalian ambil adonan bulat-bulat seperti itu. Habis itu letakkan di daun yang tadi ya, letakkan. Habis itu kalian tekan-tekan sampai tipis ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini kalian isi dengan isiannya yang kalian mau taruh ya, seperti ini. Kalau sudah, tekan ke samping, seperti ini, tekan lagi ke samping biar menutup ya. Kalau sudah, kalian lipat seperti ini. Kalau sudah terlipat seperti ini, kalian yang ujungnya masukkan ke dalam, sama halnya dengan yang satunya. Nah, jadilah seperti ini teman-teman.
Setelah sudah seperti ini, kalian kukus. Lakukan hal ini sampai habis. Setelah itu kalian kukus ya, sampai timpannya matang. Itulah teman-teman proses pembuatan kue timpan khas Acehnya. Oke teman-teman, inilah proses pengukusan kue timpan khas Aceh. Kue timpan labu khas Acehnya. Lakukan hal ini sampai matang ya, kue timpan labu kuningnya. Tada! Tring 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 tring. Inilah kue timpannya sudah siap teman-teman. Tapi karena berhubung masih panas, jadinya tunggu didinginkan dulu. Bagi yang tertarik untuk mencoba resepnya, silahkan dicoba di rumah masing-masing, di dapur masing-masing. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan bagi yang suka videonya di like, di share, di komen ya teman-teman, serta subscribe-nya jangan lupa. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. See you, bye bye, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.